Halo teman-teman, hari ini aku mau nge-review barang nih, yaitu nge-review folding booster seat dari Pliko. Apa itu? Jadi ini adalah tempat duduk untuk batita. Jadi ini bisa dipakai untuk bayi di atas usia 4 bulan dan kapasitasnya ini bisa diduduki oleh anak sampai beratnya 15 kg. Ini bisa dipakai untuk anak-anak belajar duduk saat melakukan kegiatan misalnya bermain atau makan dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Oke teman-teman, nah sebelum kita unboxing folding booster seat ini, sebelumnya nih aku mau liatin dulu keunggulan dari folding booster seat dari Pliko ini. Yang pertama, alas duduknya itu bisa dicuci, jadi bisa dilepas, bisa dicuci. Kemudian ada 4 posisi nampan, jadi bisa di mundurkan, lalu bisa dimaju sampai 4 posisi. Kemudian ada 2 level ketinggian, jadi nanti anak bisa duduk pakai yang ini, pijakan ini, atau bisa dilipat, jadi nanti kursinya bisa disimpan di kursi besar. Nah yang terakhir ini ada mudah untuk dilipat, jadi nanti ringkas kalau misalkan kita mau bawa traveling atau kita mau simpen alat duduk ini, gak akan makan tempat. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing ya. Nah jadi sebenarnya sambil cerita, folding booster seat ini aku nggak beli, jadi ini dapat kado hadiah lahiran kemarin, dan alhamdulillah sekarang bayi aku udah mulai mau masuk MPASI, jadi insya Allah aku bakalan kepake gitu ya. Nah sebelum itu kita bakalan review dulu barangnya kayak apa sambil unboxing. Nah tapi buat teman-teman yang mau misalnya beli barang ini, kalian juga nanti bisa lihat di link yang akan aku cantumkan. Bisa kalian beli di Shopee. Harganya setelah aku lihat sekitar 250.000. Lumayan worth it untuk tempat duduk yang ringkas namun berguna banget gitu ya. Karena kalau misalkan zaman sekarang tuh udah bukan waktunya lagi anak dikasih makan sambil jalan-jalan gitu ya Bun. Jadi udah harus didisiplinkan untuk bisa duduk di tempat duduknya sendiri. Nah kayak gini ya pengemasannya, jadi tempat duduknya itu dibungkus pakai plastik bening kayak gini. Kita keluarin isinya. Yang pertama ada nampannya terpisah kayak gini ya. Ini ada tempat kayak semacam buat naro apa ya, makanan gitu ya. Kemudian ada buku petunjuk buat kita nanti merakit alas duduknya. Kemudian di sini ada tali-talian. Ini tali untuk pengaman debaynya nanti duduk di alas duduknya. Kemudian ini ada tali untuk kita misalnya mau pasangkan folding booster seat ini di kursi besar, jadi bisa nanti anak kita posisikan untuk duduk bersama kita di meja makan gitu ya Bun. Lalu di sini ada tempat duduknya, dan terakhir di sini juga kita udah dapat mainannya Bun. Seperti ini ya, ada mainannya. Nah kita berarti langsung aja ke perakitan. Nah untuk
proses perakitan, pertama di sini kita posisikan kursinya boleh vertikal kayak gini atau di bawah ya, tapi biar kelihatan gini aja ya. Pertama kita buka alas atau dudukan tangannya, pegangan tangannya dibuka ke atas kayak gini. Terus kita angkat bagian sandarannya ke belakang kayak gini ya bun, diangkat ke belakang. Terus kita dorong ke bawah sampai klik gitu, ada bunyi ngepas dudukan ke bawah. Jadi langsung nanti posisinya udah langsung kayak gini. Ini udah bisa didudukin sebenarnya kalau misalkan cuman buat main-main atau buat ya bukan untuk makan gitu ya, jadi nggak butuh pakai apa namanya itu nampan. Nah kalau misalkan untuk makan ya enaknya kita pakai nampan ya. Nah sebelum itu kita pasangkan dulu nih seat beltnya atau sabuk pengamannya. Ini buat dudukannya kita pasangkan di alas duduknya. Jadi di sini di alas duduknya itu ada bolong-bolongnya gini buat kita masukin ini seat beltnya ya. Pertama kita pasangkan bagian tengahnya dulu. Kita pasangkan bagian tengahnya ini, dimasukkan ke dalam alas duduknya yang kain. Kemudian di sini di bawah kursinya ada bolongan lagi, kita masukkan lagi ke dalamnya supaya kekunci. Nah ini udah selesai aku pasangkan ya bun. Jadi pertama dipasangin ke dalam lubang yang ada di alas kain ini, kemudian dimasukkan lagi ke dalam lubang yang ada di bawah kursinya ini. Nah terus setelah kita pasangkan seat beltnya, kita pasangkan nampannya. Nampannya kita masukin ke dudukan tangannya sambil ditekan gini ya bun. Kita bantu posisinya biar agak gampang. Ditekan lalu didorongkan ke bawah. Nah ini bisa kita atur naik turunnya tergantung kebutuhan kita. Nah ini sudah terpasang satu set alat duduknya termasuk seat beltnya. Tinggal ini juga bisa kita pasangkan untuk pasangan alas duduknya atau memasangkan alat duduknya di kursi besar. Ini satu, ada satu kali lagi ini bisa kita pasangkan di bawahnya ya. Jadi di sini ada lubang juga di bawah ini. Nah untuk mengatur ketinggiannya, kalau misalnya kita mau pasangkan di kursi besar, kita nggak usah buka ini level yang kedua. Tapi kalau misalkan kita mau dudukan di bawah, boleh kita buka level yang kedua ini supaya kursinya jadi lebih tinggi. Nah untuk buka level bawahnya ini kita harus buka ini penguncinya ini pakai satu tangan, dan satu tangan lagi kita buat ngangkat ininya ya bun. Nah agak harus pakai effort sedikit gitu ya. Ini kita buka pengunci satu lagi lalu kita angkat. Nah jadi deh ini untuk kalau misalkan kursinya mau kita pakai di bawah, ini udah lebih tinggi dari sebelumnya, udah ready buat dipakai. Nah sekarang kita mulai review barangnya dari segi pemakaian, bahan, dan keawetan. Yang pertama, materialnya ini terbuat dari plastik, udah BPA free, aman untuk dipakai anak-anak ya, terutama untuk makan. Kemudian dari segi kegunaan ini kepake banget buat anak belajar duduk, terutama ini kan diperuntukkan untuk anak usia 4 bulan ke atas yang baru belajar duduk. Ini cocok buat dipakai training gitu ya, anak-anak atau bayi buat bisa makan disiplin di atas kursi gitu. Nah cuman untuk alas duduknya sendiri kainnya ini tidak terlalu tebal gitu ya bun. Jadi untuk bayi kurang empuk kalau menurut aku, alas duduk dan sandarannya juga kurang empuk, jadi terlalu tipis. Nah tapi dari segi bahan plastiknya ini lumayan tebal, kuat, jadi kokoh untuk menopang berat badan anak.
Cuman mungkin kursi ini tidak bisa kita gunakan untuk anak dalam jangka panjang gitu ya, soalnya kapasitas maksimumnya itu adalah cuma sampai 15 kg. Jadi mungkin apalagi bayi yang berat badannya gemoy-gemoy gitu ya, bentar banget bakalan bisa pakai kursi ini dan cepet nggak kepake gitu ya. Cuman kalau dari segi ketahanan untuk bayi belajar duduk di MPASI pertama ini kepake banget, terutama dengan harga yang cuma 250.000. Ini worth to buy gitu ya. Cuman memang harus dipertimbangkan apakah bunda mau memilih barang yang bisa dipakai lama atau sebentar. Nah ini aku lupa masangin mainannya, jadi kalau mainannya itu tinggal kita pasangkan di sini ya bun. Nanti bisa kita geser mau di sebelah sini, mau di sebelah sini gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menghibur anak-anak supaya lebih anteng gitu, tapi jangan sampai anak-anak terdistraksi makannya sampai nggak fokus gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja, kalau misalkan dibutuhkan boleh dipasang, kalau nggak terlalu dibutuhkan ya boleh disimpan saja. Nah gitu ya bun. Kemudian di sini juga variannya itu ada 3 warna. Yang pertama ada warna biru, gambar giraffe, kemudian ada coklat yang gambarnya monkey, dan ada warna merah gambarnya singa. Tapi di sini kebetulan yang aku punya itu warnanya grey, gambarnya 11 gitu ya. Jadi ada 4, berarti ada 4 varian yang dipunya sama folding booster seat dari Plico ini. Teman-teman, sekian review dari aku hari ini. Semoga info yang aku kasih buat kalian itu bermanfaat, bisa menjawab rasa penasaran kalian, terutama untuk new mom yang lagi pilih-pilih baby chair untuk bayinya, supaya bisa mempertimbangkan mana yang bisa dibeli atau yang bisa kita pertimbangkan lagi, mau beli yang lebih baik yang mana sih gitu ya, yang cocok untuk bayi kita. Nah kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like, share, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka, kalian boleh klik dislike. See you on next video.